Orang lebih sering menutupi. Mungkin ada orang yang merasa apa sih, pasti kalau berhubungan dengan mental illness mungkin orang akan berpikir oh sakit jiwa Ya, gitu pasti kan. pikirannya ke sana, dia Ya betul gila. betul. Ha. Padahal sebenarnya ada yang lain dan memang itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Haris Menorek dan kali ini saya tertarik untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan mental health. Karena tujuan saya terjun ke dunia podcast itu tujuannya sebenarnya ke kesehatan mental, tapi mungkin saya kadang-kadang membahas tema-tema yang sebelumnya agak melenceng dari tujuan saya, sehingga saya kembali ingin membahas tentang itu dan saya ingin sekali untuk membuat playlist khusus tentang kesehatan mental ini. Karena ini apa ya? Ini merupakan hal yang sebenarnya tidak bisa sembarang dibahas berdasarkan pandangan saya, tetapi harusnya dibahas berdasarkan ilmu atau materi-materi yang sudah ada. Karena kita tidak bisa melakukan memberikan pendapat kita, karena itu hanya akan merujuk kepada self diagnosis. Oleh karena itu, saya kembali lagi mengundang Kak Rosenda Caroline Kaban, karena seperti yang saya ketahui bahwa yang seperti biasa saya panggil Kak Enda, dia ini adalah orang yang memang belajar di bidang itu, sehingga apa yang akan nanti kami bagikan itu memang juga tidak hanya berdasarkan perspektif kita, tetapi juga berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah dikaji, ilmu-ilmu yang sudah ada. Dan sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang baru saja mendengarkan konten saya bahwa konten saya berfokus pada podcast-podcast yang membahas masalah anak muda yang umumnya sering terjadi dan juga isu-isu perkembangan teknologi. Jadi jika teman-teman suka dengan konten saya, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Kak Enda. Hai Kak Enda. Hai Ari, selamat pagi. Ya, selamat pagi. BTW kita rekamnya ini pagi-pagi biar semangat ya. Biar semangat. Biar tidak mengantuk. Biar tidak mengantuk ya, karena Iya. topiknya kayaknya cukup berat. Iya, memang saya suka membuat orang itu stres dengan topik-topik yang saya bawakan. Yang penting yang mendengar nanti bisa mendapatkan manfaat. Ya, tanpa stres. itu sih poinnya. Sebenarnya kemarin saya itu setelah saya mempublikasikan podcast yang tentang introvert, extrovert, ambivert, Ya, itu mendapatkan tanggapan positif dari orang-orang terdekat. Bahkan dari mereka ada yang kayak mengambil materi dari situ untuk mereka gunakan sebagai bahan ajaran mereka. Dan saya tertarik, ini kayaknya menarik kalau kita bahas tentang hal-hal yang berbau psikologi, kayak misalkan mental illness. Karena kan sekarang itu kayak orang-orang menganggap bahwa mental illness itu kan seperti gangguan jiwa, seperti yang orang gila. Orang selalu menganggap mental illness itu sebagai orang gila. Padahal sebenarnya kan banyak jenis-jenis tipenya itu kayak. Oke, benar. Kalau memang kita mau bahas tentang mental illness itu cukup luas ya. Maksudnya nanti kita akan membahasnya itu banyak gangguan gitu kan. Karena mental illness itu bukan hanya skizofrenia. Jadi kalau orang yang menderita gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit jiwa, itu biasanya dia disebut dengan skizofrenia. Nah, mental illness itu bukan hanya skizofrenia, tapi juga ada beberapa macam gangguan yang mungkin orang mengalami itu tapi tidak harus dirawat di rumah sakit jiwa, seperti itu. Iya. Gitu. Berarti orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip orang katakan itu sudah orang gila, itu mungkin gangguan mentalnya itu sudah agak parah ya. Memang ada beberapa gangguan mental itu yang sangat perlu bantuan medis. Sebenarnya sih gangguan mental itu kan kita juga lihat tingkat keparahannya. Jadi seperti yang skizofrenia itu atau yang biasanya orang sebut itu orang gila ya. Jadi itu bahasa ilmiahnya itu adalah skizofrenia. Itu memang membutuhkan perawatan medis gitu. Kalau biasanya orang-orang yang mungkin masih mengalami gejala-gejala awal, yaitu masih bisa dibantu dengan obat dari psikiater atau dokter jiwa dan juga terapi dari psikolog, tapi tidak memerlukan perawatan intensif di rumah sakit gitu. Oke, jadi saya tertarik nih untuk bahas ini dan mungkin
kita akan membahas kedepannya tentang gangguan-gangguan jiwa ini, karena saya melihat bahwa ada begitu banyak jenis gangguan jiwa. Ada yang gangguan kecemasan, gangguan mood, gangguan psikotik, gangguan kontrol impuls, gangguan obsesif kompulsif disorder, dan lain-lain sebagainya. Dan kali ini saya tertarik untuk membahas tentang bipolar, karena ini apa yang saya dapatkan ya, saya nggak tahu ini benar atau salah, nanti bisa dikoreksi kalau salah, bahwa bipolar itu banyak orang yang mengira bipolar ini sama dengan mood swing, karena bipolar, tapi bedanya kalau mood swing itu kan dia terjadi bisa dalam satu waktu, dia senang, bisa juga dia sedih, tapi itu hanya terjadi dalam satu waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan yang saya dapatkan bahwa bipolar ini biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lama, jadi bisa saja beberapa minggu dia itu senang sekali dan bahagia untuk melakukan segala hal, percaya diri. Dia bahkan ada yang nggak tidur, dia nggak butuh tidur, tapi di satu sisi beberapa minggu kemudian atau bahkan beberapa bulan dia bisa sangat depresi. Dan katanya katanya dibagi menjadi dua tipe mania dan tipe depresi. Ya, betul. Kalau ini saya nggak, ini kan menurut pendapatku, apakah saya nggak tahu ini salah atau benar. Tapi kalau menurut Kak Enda sendiri, bagaimana tanggapan Kak Enda? Apa sih sebenarnya bipolar itu dari pengertian secara psikologi itu? Oke, jadi orang pada umumnya saat ini itu kalau saya lihat banyak yang melakukan diagnosis mandiri pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Maksudnya begini, mungkin ada beberapa orang atau mungkin temannya, contohnya nih Ari punya teman, gitu kan, terus kelihatannya dia itu moodnya sering berubah-ubah gitu. Biasanya orang itu akan cenderung cepat memutuskan, oh dia ini menderita bipolar gitu. Padahal sebenarnya kita itu belum cari tahu bipolar itu apa, terus ciri-cirinya seperti apa. Makanya menurut saya penting ketika kita ingin mendiagnosis seseorang gitu ya, atau misalnya cari tahu teman saya ini kenapa sih, kita harus banyak-banyak mencari referensi dulu ya. Mungkin harapannya dengan podcast ini nanti bisa membantu teman-teman di luar sana ya gitu. Jadi sebenarnya bipolar itu adalah penyakit atau bukan penyakit ya, gangguan mental. Jadi kalau di psikologi itu biasanya kita tidak menyebut itu penyakit. Jadi dia lebih ke gangguan. Jadi dia itu adalah gangguan, bipolar itu adalah orang yang mengalami gangguan mental kronis gitu. Biasanya menyebabkan gangguan pada moodnya, pada energinya, terus aktivitas dan konsentrasinya gitu. Jadi itu yang diserang ketika orang mengalami bipolar. Nah tadi seperti yang kamu bilang ya Arya, kalau bipolar itu kan ada dua, ada di fase manik dan ada juga di fase depresi gitu. Itu juga satunya ada yang katanya di siklotimia katanya. Itu nanti untuk tipe bipolarnya. Tapi kalau untuk kita melihat orang ini terkena bipolar atau mengalami bipolar itu dinilainya itu dari dua fase yang dia alami. Itu ada fase manik dan juga ada fase depresi. Jadi fase manik itu seperti apa sih? Contohnya nih, kalau misalnya mungkin dia orangnya biasa-biasa aja gitu kan. Seperti yang saya mau kasih pengantar dulu ya, seperti yang kita bahas di podcast kita yang sebelumnya, kalau manusia itu kan adalah individu yang memiliki banyak banyak hal yang ada di dalam dirinya gitu kan. Jadi ketika orang mengalami perubahan mood, misalnya dari senang ke sedih, itu wajar. Orang mengalami senang dan sedih itu kan adalah hal yang wajar gitu. Nah, ketika dia disebut gangguan adalah dia mengalami perubahan mood yang sudah tidak wajar. Contohnya, mungkin orangnya biasa-biasa saja, dia tidak terlalu nggak terlalu energik misalnya begitu. Tapi tiba-tiba ada di satu masa dia itu menjadi sangat energik, bersemangat seperti itu. Terus dia merasa dirinya ini adalah orang yang famous, yang terkenal. Dia bisa punya banyak talenta. Percaya diri sekali ya. Ya, itu dia punya tingkat kepercayaan diri yang bisa dibilang tinggi. Padahal mungkin kalau dilihat dia seperti biasanya tidak begitu. Nah, itu kan artinya dia mengalami perubahan yang tidak biasa kan. Nah, itu yang biasanya disebut fase manik. Seperti tadi yang Ari sempat singgung kalau sampai mengalami gangguan tidur. Jadi dia tuh bisa berhari-hari itu tidak tidur gitu. Melakukan banyak aktivitas seperti itu. Tapi apakah setelah dia kan tidak bisa tidur berhari-hari itu?
apakah setelah lewat batas waktunya, apakah dia mengalami dampaknya itu kan tubuh itu ya, kalau saya lihat ketika kita, dan saya pernah melakukan eksperimen sih ke diri saya sendiri. Ketika 3 hari tidak tidur itu kacau sekali, dan saya merasakan waktu saya mencoba untuk tidak tidur selama 3 hari itu, saya merasakan dampaknya itu kayak pusing, tubuh tidak seimbang. Apakah orang-orang yang ketika mereka mengalami bipolar ini dan tidak tidur, mereka mengalami dampaknya atau justru biasa-biasa aja? Oke, jadi kadang yang mereka alami itu mereka tidak sadar gitu ya. Kebanyakan orang yang menderita bipolar itu sebenarnya dia tidak sadar dengan saya ini kenapa sih sebenarnya. Mungkin itu dia anggap adalah hal yang wajar. Kalau kita yang tidak tidur selama beberapa hari ya mungkin kalau kita yang biasa-biasa aja kita merasakan dampak gitu kan. Tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang istilahnya itu dalam tanda kutip menyenangkan. Ini loh diriku seperti itu. Nah, tapi fase manik ini dia berlangsung itu sekitar 1 atau 2 minggu. Kemudian nanti dia akan berubah langsung turun. Jadi dia tuh seperti up and down. Ketika dia manik dia up. Kemudian nanti berapa minggu kemudian dia akan down. Dia turun itu masuk ke fase depresi. Nah, di fase depresi ini orang itu akan cenderung ingin tidur terus, tidak ingin melakukan aktivitas apa-apa, tidak bersemangat, tidak konsentrasi. Jadi itu kayak kebalikannya. Gitu. Seperti itu sih. Oke, apa sih sebenarnya yang menyebabkan bipolar ini muncul? Apakah mungkin karena keturunan atau mungkinkah karena ada suatu kondisi yang dimana dia mengalami trauma? Jadi apakah boleh saya tahu Kak apa penyebabnya munculnya bipolar ini? Oke, jadi bipolar ini itu ada beberapa faktor. Memang kalau kita baca di berbagai macam jurnal gitu ya yang meneliti tentang bipolar, itu ada faktor genetik. Jadi bisa jadi itu adalah faktor keturunan. Sebenarnya seperti gangguan jiwa yang tadi saya sempat sebutkan ya, skizofrenia gitu. Itu biasanya orang yang mengalami skizofrenia ketika tim medisnya ya, tim kesehatan, dokter ataupun psikolog mungkin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang dirinya dari keluarganya. Biasanya itu ada turunannya yang juga mengalami. Mungkin dulu itu ada opanya, mungkin omanya atau buyutnya ada juga yang mengalami itu dan itu bisa turun. Jadi menurun. Ternyata skizofrenia itu juga bisa menurun. Jadi seperti itu juga bipolar. Jadi dia ada faktor genetik. Maksudnya mungkin salah satu keluarganya ada yang terkena pernah mengalami bipolar atau sedang mengalami bipolar dan itu menurun ke anaknya atau cucunya. Saya juga belum jelas ya untuk bagaimana sih sampai gennya itu bisa seperti itu ya, karena itu kan kita juga harus menjelaskan dari sisi biologinya gitu kan. Hanya memang untuk penjelasan secara umum itu bisa menular secara genetik seperti itu. Terus itu juga bisa berhubungan dengan gangguan pada otak. Jadi sebenarnya kita ini manusia, emosi kita itu juga diatur oleh otak kita gitu. Jadi ada salah satu bagian otak yang mengatur emosi kita gitu. Makanya ketika kita marah, misalnya ya kita merasa marah, kita merasa sedih, itu secara tidak langsung kan tubuh kita itu biasanya mengalami kelelahan gitu ya. Karena itu memang ada hubungannya dengan sistem di dalam tubuh kita. Sama seperti misalnya kalau kamu pasti pernah dengar kalau orang itu kadang stres dia bisa jadi sakit. Padahal mungkin dia sehat-sehat gitu kan, tapi karena dia stres dia bisa jadi sakit. Jiwanya kan lelah itu. Nah, itu sebenarnya memang berhubungan dengan sistem yang ada di dalam tubuhnya kita. Begitu juga dengan bipolar. Jadi dia itu berhubungan dengan salah satu sistem yang ada di dalam otak. Jadi itu kalau dibaca sih namanya neurotransmitter. Jadi di situ dia ada gangguan di situ ya. Ada gangguan di situ sehingga itu yang menyebabkan perubahan. Kebanyakan orang mengenalnya perubahan mood di dalam dirinya orang yang menderita bipolar. Seperti itu. Nah, itu juga itu yang kedua ya, faktor kedua. Faktor ketiga bisa dari traumatik. Jadi benar-benar hal yang membuat dia trauma di masa lalu itu bisa membuat dia menjadi seorang yang menderita bipolar. Itu.
Ini menarik juga sih karena saya baru tahu ini sekarang kalau bukan hanya penyakit seperti penyakit fisik seperti HIV dan lain sebagainya itu yang bisa menular ke keturunannya. Ternyata penyakit mental ini ternyata juga bisa menurun ke keturunannya kayak yang bipolar tadi, dan ini bahaya kayak ini. Iya bahaya benar. nih kalau ternyata orang tua kita Makanya mungkin ketika kita ya, saya nggak tahu di luar sana gimana, mungkin kalian yang mendengar ini terus merasa saya ini bipolar apa enggak ya? Iya. Ya kita coba dulu cari referensinya, istilahnya bipolar itu seperti apa sih gitu ya, apa sih bedanya dengan mood swing? Tadi kayaknya itu sebenarnya yang saya tanyakan. Nah, bedanya jadi apa sih misalnya bedanya dengan mood swing? Karena kayaknya kebanyakan remaja saat ini itu mengalami mood swing. Apakah itu dia termasuk bipolar gitu kan? Jadi memang kita harus lihat dulu, kita cari tahu dulu, kita tidak bisa sembarang menjudge gitu ya. Apalagi kalau kita sampai menjudge orang lain, oh dia ini ternyata begini. Iya. Nah, itu tuh nggak bisa. Kita harus cari tahu dulu bagaimana sumbernya, karena sebenarnya ketika kita menjudge orang lain itu mungkin itu akan menjadi pengaruh juga buat dia. Ternyata dia bukan menderita bipolar, jadinya dia merasa menderita bipolar, malah menarik diri dari lingkungan. Bisa jadi seperti itu ya contohnya gitu. Jadi kalau tadi yang sempat kamu singgung masalah turunan ya, kita dulu itu di psikologi memang sempat belajar kayak genetika perilaku gitu. Ternyata perilaku itu bisa diturunkan lewat gen. Jadi memang persilangan ketika sel sperma dan sel telurnya itu bersatu kan ada persilangan kan namanya ya. Itu kan gen-gen dari papanya, mamanya itu kan bergabung gitu kan. Nah, itu yang mungkin dari situ itu yang bisa membawa membawa turunan untuk anaknya gitu. Iya sih, karena kan ada anak muda yang kalau misalkan dia pacaran dia senang sekali, terus tiba-tiba malamnya kan cowoknya ndak aktif, lagi sibuk, terus dia galau, terus dia bilang saya kayaknya bipolar ini. Curhat kayaknya kau ya? Curhat. Oh bukan. Bukan. Iya. Kayaknya itu sih yang mungkin harus dikoreksi kan ada orang kayak paginya dia senang, terus malamnya karena ada kejadian dia sedih, terus dia udah mengklaim kalau dirinya itu bipolar. Padahal sebenarnya mungkin itu karena perubahan moodnya, dan pasti besoknya mungkin moodnya itu sudah baik lagi ya. Padahal kan bipolar kan dalam jangka panjang ya. Betul. Jadi memang yang perlu digarisbawahi adalah bipolar itu diderita dalam waktu yang cukup panjang. Perubahan moodnya itu bisa berlangsung seperti tadi ya, ketika dia ada di fase manik itu bisa 1-2 minggu. Baru nanti dia turun ke fase depresinya itu 1-2 minggu lagi gitu. Jadi itu bisa selama 1 bulan itu dia mengalami perubahan mood yang tadi itu up and down. Tapi tidak tiap hari berubah-berubah loh moodnya, bukan. Jadi dalam waktu berapa minggu dia up, dalam waktu berapa minggu dia down. Seperti itu. Itu tuh ciri-ciri yang paling gampang untuk kita lihat, ciri awalnya. Menarik juga sih. Tapi saya kadang-kadang bertanya juga sih tentang penyakit mental ini. Kan kalau kita sakit fisik ya, kita kan tinggal datang ke dokter, Pak saya sakit kepala, terus dikasih obatnya. Jadi bagaimana nih kalau bipolar ini, apakah dia bisa sembuh atau tidak dia ini kan? Karena kan ini sebenarnya mengganggu orang-orang ya, karena kan kita tidak sadar kadang-kadang kita itu sedih, kita itu marah, dan itu bisa berdampak pada kehidupannya sehari-hari. Kan nggak ditahu kan kalau dia melamar kerja terus dia lagi mungkin ada di masa depresi, tiba-tiba dia langsung marah-marah bosnya. Tapi katanya memang karena nggak sadar ya, tiba-tiba ada juga orang yang senang sekali karena saya menonton beberapa orang yang mereka mengaku punya penyakit bipolar. Bahkan ada yang dia memukul si istrinya, dia pukul kaca, tangannya luka, dan setelah itu dia biasa-biasa saja sampai suaminya tanya, dibilang kamu kenapa sih? Terus dia bilang kenapa tadi pukul kaca? Gak apa-apa. Dia seperti kayak biasa aja. Jadi apakah ini sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak ini Kak? Ya, jadi kalau untuk penyembuhannya sih untuk tiap orang itu kan kita tidak bisa menyamakan gitu kan, karena memang
tiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda, pola pikirnya. Tapi untuk bipolar sendiri memang itu membutuhkan penanganan dari dokter atau psikiater, dan juga butuh penanganan dari psikolog. Jadi dia itu nanti akan menerima obat, maksudnya dapat obat dari dokter psikiaternya, dan juga akan menjalani beberapa terapi dari psikolognya gitu. Jadi memang kalau dia mengalami bipolar itu harus sih, menurut saya memang harus mendapatkan pertolongan dari tim medis gitu ya. Maksudnya dari orang yang mengerti. Kita tidak bisa berpikir saya bisa menyembuhkan ini gitu. Maksudnya saya bisa menyembuhkan diriku sendiri. Mungkin dia punya motivasi seperti itu tuh bagus kan. Tapi memang kita butuh beberapa obat dan juga terapi yang diberikan oleh tim medis seperti itu. Karena memang seperti yang tadi Ari bilang ya, kalau ada orang yang dia pukul kaca. Terus dia nggak rasa sakit. Jadi itu memang di fase manik itu kita itu kayak merasa kita tuh saya juga belum pernah merasakan ada di fase manik, tapi ketika membaca dari beberapa penelitian gitu kan, atau melihat contohnya saja ya, orang yang mengalami skizofrenia di rumah sakit, mereka kan kadang suka menyakiti dirinya sendiri, sampai ada yang dia tuh harus ditempatkan di sel tersendiri, misalnya tangannya juga harus diborgol karena dia bisa melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya dan dia tidak merasakan sakit gitu. Nah itu kan dia nggak sadar. Itu menarik sekali sih, karena beberapa stigma dari masyarakat, dan ini yang saya rasa salah. Mereka sering mengaitkan hal ini dengan agama. Mereka sering bilang kalau orang-orang yang melakukan ini, kamu itu kurang dekat dengan Tuhan, kamu itu tidak beribadah, sehingga katanya setan-setan itu merasuki tubuh mereka dan membuat mereka tidak sadar melakukan itu. Iya. Jadi there's nothing wrong about religion, but saya nggak setuju kalau ini kan dunia modern, ayolah kita uji segala hal kan, kita harus mengkajinya. Jangan langsung menjudge orang bahwa dia ini kerasukan gitu. Kerasukan ya. Sehingga orang-orang kadang-kadang kayaknya ini harus didoain ini, kayaknya ini harus gini nih. Karena ini padahal ada hal-hal ilmiah yang seharusnya bisa kita kaji. Ya benar, jadi memang kalau sudah dihubungkan dengan hal-hal seperti itu yang berbau mistis, memang kan ilmu psikologi ini sangat bertolak belakang ya. Namanya kalau keilmuan pasti bertolak belakang dengan hal-hal yang berbau mistis gitu kan. Kalau selama kita bisa mengkaji itu dengan keilmuan, kenapa tidak? Makanya buat yang memang merasa kok diriku seperti ini, atau mungkin temannya sering memberikan feedback ke dia, kok saya lihat kau sering berubah ya moodnya atau bagaimana. Nah itu coba cari pertolongan seperti konsultasi mungkin ya ke dokter atau ke psikolog seperti itu. Sama tadi yang kita sempat mau singgung masalah mood swing ya. Iya. Jadi kalau perbedaannya bipolar dan mood swing, jadi mood swing itu sebenarnya adalah termasuk salah satu ciri dari bipolar gitu. Tapi bukan berarti orang yang menderita mood swing itu bipolar loh. Jadi kita harus lihat juga tingkat keseringannya, keparahannya dia seperti apa. Kalau mood swing itu kan sebenarnya dia lebih sering berubah-ubah dalam jangka waktu hari mungkin ya. Jadi dia lebih dekat waktunya. Mungkin seperti tadi yang Ari bilang, dia pagi senang terus malam sedih. Seperti itu. Nah, itu lebih yang dikatakan itu mood swing. Dan misalkan nih Kak, bipolar ini semakin parah. Misalkan dia mengalami bipolar dan makin hari makin parah. Ada suatu kasus di mana saya melihat orang yang menderita bipolar, karena saking parahnya bipolarnya, dia mulai masuk ke tahap mental illness yang lainnya. Itu kalau nggak salah kemarin saya cek itu dia borderline personality disorder. Jadi itu bahasa Indonesianya sih penyakit gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati, perilaku, dan hubungan yang stabil. Jadi ini lebih ekstrim lagi nih kadang-kadang dia. Jadi kalau seseorang itu mengalami mental illness, biasanya itu akan muncul gejala yang saling mengaruhi. Jadi kalau di bipolar itu dia biasanya itu akan diikuti dengan gejala psikosis. Psikosis ini jadi munculnya halusinasi, delusi. Nah, orang yang skizofren juga itu mengalami hal yang sama.
gitu. Jadi memang orang-orang yang mengalami mental illness itu biasanya dia akan muncul halusinasi. Delusi itu adalah salah satu ciri yang umum pada orang yang mengalami mental illness gitu. Terus di bipolar ini juga dia masuk juga gangguan makan. Jadi dia juga bisa mengalami gangguan makan. Mungkin ketika di fase manik dia makannya terlalu banyak. Ketika dia depresi, dia tidak mau makan sama sekali gitu. Jadi memang penderita bipolar ini bisa mengalami ciri-ciri yang hampir sama dengan mental illness yang lainnya gitu. Bahkan sih saya lihat ada beberapa kasus yang mereka sampai harus dilarikan ke rumah sakit karena mereka sebenarnya nggak sadar kalau tubuhnya itu sudah harus membutuhkan energi yang banyak, sudah kelaparan istilahnya, tapi mereka nggak sadar. Jadi saya lihat itu kasusnya ada yang tangannya itu udah gemetar-gemetar karena mungkin lapar ya. Tubuhnya sudah memberikan sinyal bahwa dia udah lapar, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Sehingga itu memang agak urgent ya kalau dibilang sih. Iya memang. Jadi seperti tadi sempat saya singgung yang dari di fase up dia mungkin tidak merasakan sakit, dia habis mukul tembok atau apa. Mungkin di fase downnya dia tidak merasakan lapar karena memang dia merasa ya saya tidak ingin apa-apa gitu. Jadi apa ya namanya, alarm di tubuhnya itu sudah tidak berfungsi seperti itu. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujungnya ini. Apakah ya kita sudah mengerti tentang bipolar ini bahwa jangan melakukan self diagnosis ya, bahkan untuk seluruh penyakit mental illness yang lain pun sebenarnya jangan melakukan self diagnosis. Dan kita harus menghilangkan stigma-stigma buruk tentang penyakit mental illness ini. Karena orang-orang selalu kalau dia ini kena penyakit yang ini selalu dibilang dijauhin, dibilang gila, dibilang gak waras, dibilang lebay. Kan bipolar itu selalu orang dikatakan lebay lu. Baru begitu kok kayak aneh, kayak alay gitu. Seharusnya hal-hal yang seperti ini dijauhkan karena orang-orang yang punya penyakit mental illness itu harusnya didukung, disupport. Ya karena memang untuk penyembuhannya sendiri dari lingkungannya itu sangat perlu untuk mendukung gitu ya. Makanya tadi saya bilang sekali lagi buat teman-teman di luar sana, jangan langsung menjudge sesuatu gitu karena itu mempengaruhi kehidupan orang lain juga gitu. Jadi memang banyak-banyak mencari referensi atau pertolongan dari orang-orang yang memang punya punya keahlian di bidang itu gitu. Dan saya dapat satu quotes dari Dawn O. Porter, dia penulis sekaligus presenter televisi. Dia memberikan quotes tentang mental illness ini. Dia bilang, kita mengabaikan hal-hal yang menurut kita memalukan, memutuskan bahwa kita tidak ingin memberikan perhatian yang hal-hal tersebut pastinya butuhkan. Namun kita tidak bisa menghapus pikiran kita layaknya sebuah dokumen Word. Kita butuh lebih sering membahasnya, lebih sering mendengar, berbagi, dan lebih memahami. Dan ini sebenarnya saya sangat sepakat karena hal-hal tentang mental illness ini sangat jarang untuk dibahas oleh orang-orang. Ya benar. Orang-orang lebih sering menutupi. Mungkin ada orang yang merasa apa sih? Pasti kalau berhubungan dengan mental illness mungkin orang akan berpikir sakit jiwa gitu pasti kan. Pasti pikirannya ke sana, dia betul, gila. Betul, padahal sebenarnya ada yang lain dan memang itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya jangan kalau ada teman-teman di sekitar kita yang mungkin mengalami bipolar, harusnya kita tidak menjauhi mereka tetapi memberikan support dan dukungan kepada mereka karena dukungan itu sangat berarti ya, baik orang yang tidak mengalami mental illness maupun orang yang mengalami mental illness. Dukungan itu sangat berarti untuk mereka tetap semangat menjalani hidupnya dan menerima semua keadaan yang ada. Betul. Dan ya terima kasih ya untuk yang sama-sama bersedia. Saya harap mungkin kita bisa membahas lagi ya tentang gangguan kecemasan. Oke, ya jadi mungkin nanti saya akan bikin lagi part-part selanjutnya untuk membahas tentang gangguan kecemasan, gangguan kejiwaan karena ini sebenarnya menarik sekali untuk dibahas. Dan ya sampai jumpa lagi di tema-tema yang berikutnya. Saya Haris Manorek dan saya Rosenda Karolin. Salam pamit.